Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji UKIN PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, mahasiswa PPG pada tahap 2 tahun 2025 pada LPTK Universitas Negeri Medan dengan NIM 031425713117. Pada hari ini Selasa tanggal 7/2/2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SDN 060970 kelas 5B dengan materi budi pekerti. Terima kasih dan selamat. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita memulai sesuatu itu dengan berdoa. Ya, mana ketua kelasnya? Ya, coba siapkan dulu, Abang. Udah, Ibu absen dulu ya. Ada yang nggak datang, Nak? Kemana sepatur? Ada suratnya? Ya, Bu panggil dulu ya. Siti Hayani, Ruslaini, Mutia Zara Rangkuti, Nur Haidira, Jara Eliza Umri. Udah? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan bernyanyi Indonesia Raya dulu ya. Dah semuanya, Ibu minta anak Ibu berdiri. Indonesia, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia, bangsa dan tanah airku, mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsamu dan ibu semua. Bangsa kita Indonesia, merdeka, merdeka, yang cinta. Indonesia, merdeka, merdeka, Indonesia, merdeka, Ya, boleh duduk kembali, Nak. Udah? Udah siap hari ini untuk belajar? Siap. Iya. Kalau siap, bukunya udah disiapkan belum? Ya, buku tulisnya udah?
Nah, masing-masing buku tulisnya letak di atas mejanya. Buku tulisnya aja letak di mejanya. Udah? Ya, kelasnya udah baik. Tadi udah piket kan? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ice breaking dulu. Ya, anak Ibu boleh berdiri lagi ya. Kita mau ice breaking dulu. Boleh perhatikan ke depan. Rajin, rajin ngaji, dihormati, cinta Islam sampai mati. Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Allah, Allah, yes. Ya, boleh duduk kembali. Udah? Hari ini Ibu akan menyampaikan pelajaran tentang budi pekerti. Ya. Ya, budi pekerti di sini Ibu akan membahas tentang jujur. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Apa tujuan dari pembelajaran tentang jujur? Agar kita terbiasa berperilaku jujur ya. Kemudian kalian sebelumnya pernah nggak berkata bohong atau berbuat bohong? Pernah? Iya, bohong itu lawannya dari jujur. Kalau kita jujur, orang suka tidak? Tidak. Suka. Tapi kalau kita biasa bohong, orang tidak suka atau akan benci. Ya, sekarang kita masuk materi tentang jujur. Dah? Perhatikan ke depan ya, Nak ya. Udah? Udah, semuanya perhatikan ke depan. Udah? Siap menjadi anak soleh. Anak soleh itu termasuk salah satu sikapnya itu harus menjadi orang yang jujur. Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Iya. Kenapa Bu Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia? Karena pada masa dulu, pada zaman jahiliyah manusia itu perbuatannya masih kurang baik. Ada yang ayah-ayah membunuh anak perempuannya, itu termasuk sifat jahiliyah. Sifat bodoh. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad itu menjadi teladan utama bagi umat Islam. Dah, kemudian jujur adalah sebuah perilaku berpegang teguh pada kebenaran. Jadi seperti yang Ibu bilang di awal, kalau kita berperilaku jujur, orang pasti akan suka. Sebaliknya, kalau kita berperilaku bohong atau sering bohong, orang suka atau tidak? Tidak. Kita akan sering dicela. Tengok tuh, si Polan itu suka kali berbohong. Nanti disuruh mamanya beli cabai, dikorupsinya 3.000, dibilangnya harga cabenya sekian. Itu termasuk perilaku tidak jujur ya. Tidak boleh seperti ini. Anak soleh tadi harus jujur. Siapa namanya? Lupa Ibu. Heru. Nah, jadi kalau misalnya Heru ada kawannya yang tidak jujur, kawan belikan aku dulu pulpen di dekat situ. Nah, dikasihnya lah duit 2.000. Rupanya kawannya tadi ngasih yang harga 1.000. Itu termasuk perbuatan jujur enggak? Enggak. Si Heru percaya enggak lagi? Enggak. Makanya kita harus berperilaku Iya, jujur itu berpegang teguh pada kebenaran.
Kemudian perhatikan lagi. Ya, sikap jujur ini harus kita terapkan di mana saja, ya. Baik di rumah, di sekolah, di lingkungan, di masyarakat, ya. Jujur ini tidak mengenal waktu dan tempat. Baik itu tadi di mana? Di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Kita tetap harus berperilaku tujuannya apa? Agar orang percaya kepada kita. Kemudian, jujur tidak mengenal waktu dan tempat. Seperti yang Bu bilang tadi ya. Kemudian, di mana saja kita berada, kita harus bersikap Mengapa kita harus bersikap jujur? Karena kejujuran menghasilkan kemuliaan. Kemudian orang yang membiasakan bersikap jujur di kehidupannya akan mulia. Nggak rugi kita kalau bersikap jujur, malahan orang akan suka. Tapi sebaliknya kalau kita berperilaku tidak jujur, dimanapun kita tinggal atau berpijak, orang tidak akan menyukai kita. Kemudian orang lain akan menghormatinya, betul nggak? Kalau kita berperilaku jujur, orang hormat nggak sama kita? Tapi kalau kita tidak jujur, pasti orang akan mencela. Kemudian hidupnya akan bahagia. Kenapa Bu kok bisa bahagia orang yang jujur? Karena disukai orang. Ya, kalau udah disukai orang, otomatis temannya akan banyak, akan disukai orang. Kemudian bukan manusia aja, Allah juga akan memberi derajat yang tinggi di surga. Pertama, disukai orang di dunia. Kedua, ya, diangkat Allah derajatnya di dalam surga. Kemudian apa katanya? Kejujuran menciptakan perdamaian. Betul nggak? Kalau kita jujur, hidup kita akan damai atau enggak? Damai. Kalau kita tidak jujur, maka akan sering terjadi pertikaian. Kemudian, masyarakat yang jujur akan menciptakan kehidupan yang damai, tentram, dan aman. Orang yang jujur selalu menghormati orang lain, ya. Orang yang jujur biasanya akan menghormati orang lain. Dia akan dihormati dan orang pun akan dihormatinya. Kemudian apa lagi? Mempererat persaudaraan. Kalian punya saudara? Punya? Kalau kita nggak jujur sama saudara, saudara suka nggak? Erat nggak hubungan kita sama saudara? Enggak. Tapi kalau kita jujur, orang pasti akan termasuk saudara kita sendiri. Paham tentang jujur, Nak? Paham? Coba Ibu tanya lagi. Apa arti jujur tadi? Apa arti jujur? Berperilaku. Iya. Kita lanjut ya. Ada tentang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Nah, ini bagian dari pelajaran kita tadi. Apa? Budi pekerti. Yang pertama tadi ada tentang jujur. Kemudian yang kedua tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, bukan orang tua aja yang kita harus hormat dan patuhi, tetapi guru di sekolah, di tempat kita ngaji mastab atau tempat kita ngaji Quran, itu juga harus kita hormati dan kita patuhi. Kemudian siapa lagi? Anggota keluarga. Seperti yang Ibu tanya tadi, kalian punya keluarga? Iya, keluarga juga harus kita hormati dan kita patuhi. Manusia tidak dapat hidup sendirian, betul apa betul? Bisa kalian hidup sendiri? Enggak, udah besar aja harus ada orang lain. Makanya ini anggota keluarga ini yang ada di rumah kita sekarang itu harus kita hormati dan patuhi. Ya, karena apa? Kita tidak bisa hidup sendiri. Iya. Kenapa, Bu? Karena membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Ada nggak yang bisa hidup sendiri di sini? Abang bisa? Mael? Enggak. Abang bisa hidup sendiri? Enggak. Kita memerlukan bantuan orang lah. Iya, itulah fungsinya kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan
keluarga. Ada? Siapa orang yang harus kita hormati? Adalah orang yang banyak jasanya kepada kita. Harus lebih kita hormati. Siapa yang banyak jasanya di rumah? Mama, ayah. Kalau misalnya kita nggak ada mama ayah, siapa yang mengasuh kita? Nenek atau saudara kita yang lain ya. Nah, itu harus kita hormat. Karena apa? Karena mereka lah kita bisa tumbuh besar seperti sekarang. Iya, karena jasa mereka lah yang telah merawat dan menjaga kita, makanya kita bisa besar seperti sekarang ini. Iya kan? Dari bayi bisa nggak cebok sendiri? Enggak. Siapa yang berperan? Orang tua. Makanya orang tua harus kita hormat. Kalaupun tak ada mama atau orang tuanya, siapa yang menggantikan kita? Siapa yang membesarkan kita? Misalnya nenek. Nenek itu harus kita hormati. Jangan mentang-mentang bukan dia yang melahirkan kita, tidak kita hormati. Nggak boleh ya. Tetap harus kita hormat. Karena apa? Karena dia yang banyak berperan untuk mengasuh kita sewaktu kecil. Kemudian siapa lagi? Guru. Guru berperan penting nggak dalam kehidupan kita? Iya, baik tadi guru di sekolah. Terus guru di mana lagi? Iya, di ngaji mastab. Atau di tempat kita ngaji Iqra atau Al-Qur'an. Itu juga harus kita hormati. Kemudian anggota keluarga. Ya, ada masih keluarganya? Atau ada yang di sini cuma satu orang di rumah, nggak ada kakaknya, nggak ada abangnya, ada? Ada. Tapi keluarga abang yang lain ada? Nah, keluarga abang termasuk mengurus abang nggak waktu kecil? Iya, itu harus kita hormat. Iya, berjasa nggak keluarga Ismail sama Mail waktu kecil? Iya, ya kan? Jadi harus kita hormat. Ya, siapa tadi yang harus kita hormati? Orang tua. Kemudian guru, kemudian anggota keluarga. Nah, kita dengarkan bersama aja ya. Coba dengarkan ini. Ketika kita mematahkan mainan teman kita tanpa sengaja, kita harus mengakui kesalahan kita kepada teman kita dan meminta maaf. Bersihan tangan kita sebelum makan. 7. Kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan dengan tenang dan tidak marah atau emosi, apalagi saat menghadapi tantangan atau sesuatu yang menyesalkan. Contohnya, ketika seseorang teman tanpa sengaja melakukan kesalahan atau membuat kita tidak nyaman dan meminta maaf. Sebaiknya, kita memaafkan dan tidak memarahinya, apalagi membalasnya. 8. Kemandirian. Kesederhanaan adalah menghargai hal-hal yang sederhana dalam hidup dan tidak terlalu terpaku pada benda-benda mahal. Contohnya, kita dapat memilih sepatu ataupun tas yang tidak terlalu mahal. Namun, sesuai dengan peraturan, fungsi, dan kebutuhan. 12. Kerjasama. Kerjasama melibatkan kemampuan untuk kita belajar atau melakukan kegiatan bersama orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya, kita dapat berkolaborasi dengan teman-teman kita untuk belajar dalam pelajaran sekolah, kegiatan sekolah, atau permainan kelompok. 13. Disiplin. Disiplin adalah kemampuan untuk mengatur diri dan mengikuti aturan dengan baik. Contohnya, kita selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, belajar setiap hari, serta bangun dan tidur tepat waktu. 14. Kemurahan hati. Kemurahan hati adalah tindakan memberikan dan berbagi dengan orang lain tanpa mengharapkan balasan. Misalnya, kita dapat mengumpulkan pakaian, mainan, atau buku lama kita yang tidak terpakai dan menyumbangkannya ke panti asuhan. 15. Kewaspadaan. Kewaspadaan mencakup kesadaran terhadap keamanan dan kesehatan diri dan orang lain. Contohnya, kita harus selalu berhati-hati saat bermain untuk menghindari tindakan berbahaya serta melindungi diri sendiri dari resiko yang merugikan. Udah?
Itu adalah beberapa poin tentang video dari Budi Pekerti. Jadi yang Ibu jelaskan, yang dari di depan tadi, ada yang ingin bertanya? Ada? Anak Ibu semuanya udah paham? Udah? Kalau nggak ada yang bertanya, kita masuki lembar soal. Dah? Buka buku tulisnya, Ibu mau kasih tugas dulu. Udah? Udah? Soal yang pertama. Soal yang pertama, tuliskan contoh perilaku jujur. Udah? Tuliskan contoh perilaku jujur terhadap orang tua. Dah, satu soal aja. Nggak mesti kalian tulis satu-satu. Ini kalian berundingkan, nanti baru kalian presentasikan ke depan, ya. Oke? Satu kelompok, satu aja yang nulis. Tapi kalian berunding dulu, apa jawaban yang cocok. Satu aja yang nulis, Kak. Satu aja, satu orang aja. Tapi kalian sepakat dulu, apa jawaban yang cocok. Satu orang aja, Nak. Ayo. Siapa duluan yang bisa? Contoh perilaku jujur terhadap orang tua. Ayo Heru. Ada yang udah siap? Bisik-bisik sama kawannya, apa yang cocok jawabannya. Ya. Bisa, Ismail, Heru, bisa? Tadi udah Ibu jelasin, apa contohnya? Perilaku jujur di rumah terhadap mama. Apa Ismail? Berundinglah dulu, nanti hasil rundingan kalian berempat, tulis di kertas. Baru nanti omongin di depan presentasi. Gak apa-apa. Udah, ada yang udah siap? Nah, coba Heru ke depan. Ayo, gak apa-apa. Udah, di sini aja. Ya, apa? Menurut kelompok Raja dan Raja. Ya, apa Heru? Tidak berbohong terhadap orang tua. Iya, tidak berbohong terhadap orang tua. Contohnya, kalau misalnya disuruh mama beli cabai, harganya 7.000 1 on. Ya, tetap kita bilang sama mama harganya 7.000. Iya, itu adalah contoh sikap Iya, tepuk tangan untuk Heru dulu. Udah? Cukup? Ada lagi? Nah, sini nak. Apakah contoh sikap jujurnya? Tidak berbohong kepada orang lain. Kepada orang lain, contohnya? Teman sendiri. Bagaimana contohnya? Misalnya minjam stipo, ya. Kalau belum kita pulangi, kita bilang jangan kita bohong. Belum kita pulangi, kita bilang iya, itu adalah perilaku dari bersifat jujur terhadap teman. Tadi yang Ibu minta terhadap orang, iya, nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk kawannya dulu. Udah? Habis? Dah? Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita harus bersikap jujur, baik itu di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat, agar orang-orang tetap menyukai kita. Iya, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita tentang jujur. Kemudian, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di minggu depan yang akan kita bahas tentang iman kepada
kitab-kitab. Oke? Ibu cukupi dengan membaca hamdalah. Iya, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.